Wah wah wah, semua dibuat geger. Begini komentar dan reaksi Shin Tae-yong usai laga semifinal Piala AFF U23 2025 yang super duper menegangkan. Sebut timnas Indonesia seharusnya bisa menang gampang jika pelatihnya masih saya. Validkah demikian? Yuk simak beritanya sampai habis. Detik-detik Madam Pang tidak terima kekalahan atas timnas Indonesia semalam, langsung pecat kepelatihan Thailand U23 karena gagal membawa Thailand melaju ke laga final. Heran! Sampai ngomong gini di depan publik, bawa-bawa nama Shin Tae-yong yang dikaitkan dengan Thailand. Wah wah wah, ada apa ini sebenarnya? Benarkah demikian? Simak fakta mengejutkannya di sini. Makin panas. Begini pernyataan mengejutkan Vietnam soal timnas Indonesia yang resmi pulangkan Thailand di laga semifinal yang super panas kemarin malam. Sampai ketakutan dan panik, bagaimana cara mengalahkan timnas Indonesia di final kalau sudah begini? Benarkah? Begini komentar Vietnam soal ini. Lagi dan lagi ikut campur. Ini dia reaksi brutal dan menohok FAM usai timnas Indonesia resmi melaju ke babak final dengan penalti dramatis semalam. Tidak terima dan sebut Indonesia bekerja sama dengan wasit karena mereka tuan rumah. Wah wah wah, ini bisa jadi perang besar. Benarkah ini? Begini kronologi sebenarnya. Yes, mantap, alhamdulillah. Erick Thohir berikan komentar mengejutkan usai laga berakhir dengan kemenangan menakjubkan timnas Indonesia yang tidak pantang menyerah saat memborbardir gawang Thailand. Erick Thohir takjub sampai ngomong gini di depan publik saat diwawancara. Sampai singgung nama Shin Tae-yong. Mengapa demikian? Begini fakta mengejutkannya dari komentar Erick Thohir. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada ultimatum yang dibebankan kepada pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, untuk wajib menjuarai Piala AFF U23 2025. Thohir menekankan bahwa kesuksesan adalah sebuah proses, bahkan menyinggung perjalanan mantan pelatih timnas senior Shin Tae-yong. Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke final setelah meraih kemenangan dramatis 7-6 lewat adu penalti atas Thailand. Menyusul hasil imbang 1-1 dalam laga semifinal Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Kemenangan mendebarkan ini memastikan skuad Garuda Muda akan menghadapi Vietnam di final yang juga akan digelar di SUGBK pada Selasa 29 Juli 2025. Meskipun penampilan tim asuhan van den Burg sangat memukau dan berhasil melaju hingga final, tekanan publik terhadap pelatih asal Belanda yang baru saja bergabung dengan timnas U23 ini cukup besar. Saat ditanya apakah van den Burg mendapat ultimatum untuk meraih juara, Erick Thohir menjawab dengan lugas, "Ultimatum? Enggak. Semua ini proses. Target, ya. Semua ada kontraknya," ujar Thohir kepada awak media di SUGBK. Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, meminta semua pihak untuk bersikap adil dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau penilaian. Ia bahkan mencontohkan Shin Tae-yong yang sebelumnya diberikan kepercayaan penuh dan kontraknya diperpanjang, akhirnya menuai hasil setelah melalui proses yang tidak instan. Kalau Shin Tae-yong 5 tahun terus diperpanjang, kata Erick Thohir. Ia berpendapat bahwa pembinaan sepak bola membutuhkan waktu, bukan tekanan instan yang berujung pada vonis.
Ia menegaskan bahwa ini bukan soal konsekuensi bagi Vandenburg, melainkan tentang memberikan waktu untuk proses pembangunan. Bukan konsekuensi. Jangan melihat seperti itu. Semua proses yang kita perlu waktu, kata Erick Thohir. Ini mereka baru. Coach Gerrard baru main berapa minggu? Kalau kita semua langsung vonis, ya tentu. Kapan kita membangun strata kepelatihan? Thohir juga menyebutkan bahwa proses regenerasi pelatih sedang berjalan di Indonesia. Ia menyebutkan beberapa nama pelatih yang kini menjadi bagian dari struktur kepelatihan, seperti Patrick Kluivert di Timnas Senior, Gerald Vandenburg di Timnas U23, dan Frank van Kempen yang melatih Timnas U20 sekaligus asisten di skuad Garuda Muda. Selain itu ada Nova Arianto yang saat ini melatih Timnas U17. Thohir siap memberikan kesempatan lebih besar kepada pelatih lokal seperti Nova Arianto jika mampu tampil bagus bersama Timnas U17 di ajang Piala Dunia U17 mendatang. Kalau Coach Nova nanti main di Piala Dunia bagus, kita angkat dia jadi asisten pelatih. Nanti pelatih Coach Nova ada. Sembari kita mencari technical director, jelas Erick. Mantan pemilik Inter Milan tersebut menegaskan bahwa sepak bola Indonesia tidak boleh terpaku pada hasil jangka pendek. Ia menilai strategi pembangunan harus menyentuh jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau ini proses dibongkar-bongkar gara-gara hal-hal tadi, karena tekanan nama saya bukan tipe yang, apa istilahnya, pemimpin yang takut ditekan. Saya percaya konsep pembinaan perlu waktu. Hasil juga ada. Dan kita mesti fair lah, tutur Erick Thohir. Ia juga mengingatkan publik soal perjalanan pelatih Indra Syafri yang sempat menjadi pahlawan setelah membawa emas SEA Games 2023, namun dihujat habis-habisan saat gagal di edisi sebelumnya. Untuk itu dalam kesempatan ini, ia meminta agar publik lebih bijak dalam menilai kinerja pelatih dan memberikan ruang bagi proses yang sedang dibangun oleh federasi. Coach Indra membawa SEA Games setelah 32 tahun. Ketika kalah di 2020, dicaci maki, dihabisin. Padahal pahlawan loh. Coba siapa yang pernah bawa SEA Games juara, ujar Erick Thohir. Kita harus kembali. Memberi kesempatan semua. Kita tidak pilih kasih. Semua punya strategi jangka panjang, menengah, pendek, pungkasnya. Bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan Erick Thohir yang meminta publik untuk lebih bersabar dan memberikan waktu bagi proses pembangunan timnas? Yuk bagikan komentar kalian. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand FAT, Nuavan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, akhirnya buka suara menanggapi tersingkirnya Thailand dari Piala AFF U23 2025. Timnas U23 Thailand dipastikan angkat koper dari Piala AFF U23 2025 setelah menelan kekalahan kedua di fase grup saat menghadapi Arab Saudi. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Olahraga Kota Raja Fah, Taif, Minggu 6 April 2025, Thailand kalah dengan skor 1-3. Dengan hasil ini, Thailand mencatatkan defisit 7 gol berbanding 2 gol yang berhasil mereka ciptakan dalam 2 pertandingan fase grup. Meskipun masih menyisakan 1 pertandingan lagi, hasil tersebut sudah tidak memengaruhi status Thailand di turnamen ini. Kekalahan ini juga sekaligus memastikan Thailand gagal bersaing untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U170 2025. Madam Pang tidak banyak melontarkan kata-kata saat melihat timnya harus menelan pil pahit di turnamen bergengsi level junior ini. Hanya rasa sakit yang bisa ia ucapkan sembari menyinggung sebuah perjuangan dalam meraih masa depan cerah. Tidak ada jalan yang dipenuhi bunga mawar, tulis Madam Pang dalam unggahan akun Instagram pribadi. Setiap luka saat kita melangkah keluar dari rasa sakit akan menjadi pelajaran agar kita bisa melangkah lebih jauh di masa depan.
Sebelumnya, Thailand juga menelan kekalahan telak melawan Uzbekistan, di mana mereka kebobolan 4 gol dan hanya mampu membalas 1 gol. Di pertandingan terakhir nanti, Thailand akan bertemu Cina, tim yang juga sama-sama menelan 2 kekalahan. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit, mengingat keduanya membutuhkan kemenangan demi harga diri dan gengsi. Perjuangan wakil Asia Tenggara lainnya, sementara Thailand menjadi wakil Asia Tenggara yang tersingkir dari Piala AFF U2030 2025, masih tersisa 2 wakil lainnya, yaitu Indonesia dan Vietnam. Timnas U23 Indonesia memiliki potensi kuat untuk lolos ke perempat final turnamen ini. Vietnam juga punya peluang, meskipun kecil, karena mereka harus bisa mengalahkan Jepang untuk memastikan posisi 2 besar di klasemen akhir grup. Indonesia saat ini mengoleksi 3 poin dan dihadapkan dengan Yaman di pertandingan kedua grup C, sementara Vietnam akan bersua lawan kuat Jepang. Pertandingan keduanya digelar pada Senin 7 April 2025. Tim yang lolos ke perempat final otomatis akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U170 2025 Qatar pada November nanti. Meski diunggulkan lolos ke Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 Indonesia harus memastikan lebih dulu kemenangan atas Yaman. Ini menjadi tugas berat bagi Nova Arianto, mengingat di pertandingan sebelumnya, skuad asuhannya terbilang kalah dalam segala aspek dari Korea Selatan, meskipun bisa meraih kemenangan. Bagaimana pendapat kalian tentang perjuangan Timnas U23 Thailand di Piala AFF U2030 2025? Dan apa prediksi kalian untuk peluang Timnas U23 Indonesia dan Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya serta meraih tiket Piala Dunia U2030 2025? Yuk sampaikan komentar dan analisis kalian di bawah. Pelatih Vietnam ungkap perbedaan Timnas U23 Indonesia saat dilatih Shin Tae-yong dan Gerald van den Burg. Pelatih Vietnam U23 Kim Sang-sik menyatakan tidak ada perbedaan mencolok dari permainan Timnas U23 Indonesia saat masih dilatih Shin Tae-yong dengan pelatih saat ini, Gerald van den Burg. Vietnam berhasil melaju ke final Piala AFF U2030 2025 setelah mengalahkan Filipina 2-1 dalam semifinal di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Dengan lolosnya mereka ke final, Vietnam berpeluang bertemu Timnas U23 Indonesia atau Thailand. Ini karena pada saat itu Timnas U23 Indonesia masih bertanding di laga semifinal Piala AFF U2030 2025 melawan Thailand pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Setelah memastikan lolos ke babak puncak ajang 2 tahunan ini, Kim Sang-sik ditanya soal siapa lawan yang ia pilih di final nanti. Menanggapi hal ini, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tidak ambil pusing siapapun yang akan menjadi lawan Vietnam. Ia menilai siapapun lawan yang akan dihadapi Vietnam di final nanti merupakan tim kuat. Siapapun lawannya di final nanti pasti akan lebih sulit, ujar Kim Sang-sik kepada awak media di SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Entah itu Indonesia atau Thailand, kunci kemenangan di final adalah kebugaran dan kepercayaan diri, ucapnya. Ia menilai siapapun lawan Vietnam, baik Timnas U23 Indonesia maupun Thailand, yang terpenting timnya tetap percaya diri untuk meraih trofi. Seperti hari ini, siapapun lawannya kami harus percaya diri, jelas Kim Sang-sik. Dan kalau kami bisa mempersiapkan diri dengan baik, kami bisa memenangkan trofi. Lebih lanjut, saat ditanya terkait perbedaan Timnas U23 Indonesia saat masih ditukangi Shin Tae-yong yang juga pelatih asal Korea Selatan dan saat ini dilatih Gerald van den Burg,
Kim Sang-sik mengakui bahwa ia sebenarnya belum bertemu timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Gerald Vandenburg. Oleh karena itu, ia belum bisa terlalu banyak berkomentar soal pelatih yang sekarang. Ia bahkan akan menyaksikan pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Thailand untuk melihat kekuatan skuad Garuda Muda secara menyeluruh. Namun ia bisa memastikan satu hal, bahwa timnas U23 Indonesia masih sama kuat baik saat dilatih Shin Tae-yong maupun Gerald Vandenburg. Saya belum pernah bermain melawan pelatih Indonesia yang sekarang, jadi tidak banyak yang bisa saya komentari, ungkap Kim Sang-sik. Saya akan menyaksikan pertandingan mereka malam ini dan menganalisisnya. Pada dasarnya Indonesia terus berkembang, baik saat dilatih Shin Tae-yong maupun pelatih yang sekarang. Shin Tae-yong juga telah membawa banyak peningkatan bagi tim nasional Indonesia, jelasnya. Kim Sang-sik menilai bahwa timnas U23 Indonesia di bawah kepemimpinan Gerald Vandenburg pun sangat kuat. Untuk itu, Vietnam memastikan akan mempersiapkan laga final dengan maksimal. Sekarang pun Indonesia semakin kuat, tutur pelatih berusia 48 tahun tersebut. Siapapun lawannya nanti di final, entah Indonesia atau Thailand, kami harus menganalisis pertandingan malam ini dengan baik dan bersiap untuk final, pungkasnya. Menurut kalian, apakah ada perbedaan signifikan dalam permainan timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Gerald Vandenburg dibandingkan dengan era Shin Tae-yong? Dan bagaimana peluang timnas U23 Indonesia di final Piala AFF U23 2025 nanti? Yuk diskusikan di kolom komentar. Komentar mengejutkan pelatih Malaysia usai disingkirkan Indonesia dari Piala AFF U23 2025. Pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, memberikan komentar mengejutkan setelah pasukannya disingkirkan timnas Indonesia U23 dari Piala AFF U23 2025. Ia mengaku kecewa, tapi sekaligus merasa puas. Harapan timnas Malaysia U23 untuk melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025 pupus usai bermain imbang tanpa gol melawan Indonesia U23 pada laga terakhir Grup A. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Senin 21 Juli, menjadi penentu nasib Harimau Malaya Muda dan hasilnya tidak berpihak pada mereka. Dengan hasil tersebut, Malaysia hanya mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan dan menempati posisi ketiga klasemen Grup A. Aturan turnamen hanya mengizinkan juara grup dan 1 runner-up terbaik dari 3 grup lolos ke semifinal. Hal ini membuat langkah Malaysia U23 harus terhenti lebih awal. Pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kegagalan timnya. Namun ia tetap memberikan apresiasi penuh terhadap kerja keras anak asuhnya. Menurut Nafuzi, pertandingan kontra Indonesia menunjukkan adanya perkembangan dalam performa tim yang baru terbentuk ini. Saya sendiri kecewa karena tidak lolos ke semifinal. Tetapi hal yang ditunjukkan di pertandingan malam ini membuktikan adanya peningkatan dari game ke game karena ini adalah tim muda yang baru dibentuk, ujar Nafuzi dalam konferensi pers usai pertandingan. Dikutip Selasa 22 Juli 2025, pelatih berusia 46 tahun itu menilai skuadnya sudah menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang laga, terlebih harus menghadapi tekanan dari puluhan ribu pendukung Indonesia yang memadati stadion. Meski bermain sebagai tim tamu, Malaysia tampil cukup percaya diri dan mampu mengimbangi permainan Garuda Muda. Semua pemain saya malam ini memberikan semangat juang yang tinggi, apalagi kita bertemu dengan Indonesia, tim tuan rumah, dengan kehadiran pendukung yang begitu ramai. Tetapi mereka bisa mengantisipasi tekanan, menjaga emosi, dan bermain dengan penuh keyakinan, tambahnya. Meski tidak berhasil mencetak gol, Nafuzi merasa strategi yang disiapkan berjalan cukup efektif.
Ia menilai Malaysia berhasil meredam potensi serangan Indonesia dan bahkan sempat menciptakan peluang berbahaya meskipun tidak berbuah gol. Saya melihat sejak awal kami mampu memberikan perlawanan, menekan peluang pasukan Indonesia untuk menciptakan gol. Saya rasa ada 1-2 peluang yang berpotensi menjadi gol, selebihnya hanya dari situasi bola mati, ucapnya menjelaskan. Dalam pengakuannya, Malaysia sempat mengubah sistem permainan di awal laga untuk lebih bertahan. Namun seiring waktu berjalan, mereka mulai menekan dan menciptakan sejumlah ancaman. Hal itu menurutnya menunjukkan karakter tim yang mulai terbentuk dengan baik. Di awal memang kita agak sedikit mengubah sistem permainan kita coba bertahan. Tapi setelahnya kita melakukan pressure dan berhasil membuat peluang, pungkas pelatih yang pernah menukangi Terengganu FC tersebut. Kegagalan ini menjadi pembelajaran penting bagi timnas Malaysia U23. Meski tersingkir, performa mereka di fase grup tetap menjadi modal berharga untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Bagi Nafusi, mentalitas dan perkembangan permainan lebih penting untuk jangka panjang. Bagaimana menurut kalian, apakah performa timnas Malaysia U23 di bawah asuhan Nafusi Zain memang menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun harus tersingkir? Dan apa harapan kalian untuk masa depan sepak bola muda Malaysia? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.